Assalamualaikum Bu Ova. Waalaikumsalam Bu Us. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Us. Alhamdulillah Bu Ova tetap semangat sumringah sekali. Baik Bu Ova, sebagaimana yang telah kita agendakan bahwa hari ini kita akan melakukan bridging supervisi akademik pra-observasi ya. Karena besok kita akan melakukan observasi awal. Bagaimana persiapannya Bu Ova untuk besok? Apakah sudah siap? Insya Allah sudah siap Bu Us. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ova. Kalau boleh tahu besok kira-kira materi apa? Materi yang saya sampaikan besok adalah unsur lingkaran dan menangani lingkaran. Terus apa? Pembelajaran besok kedua, yang pertama, siswa mampu menganalisis unsur-unsur lingkaran seperti titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, juring, dan tembereng. Kemudian yang kedua, diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi perkiraan keliling lingkaran dengan menggunakan benda nyata. Baik, tadi tentang tujuan pembelajaran. Sekarang saya tahu lagi Bu Ova. Apa-apa kan? Ya. Kira-kira pengembangan yang Bu Ova capai apa? Aspek yang ingin dicapai ada dua. Yang pertama tentang pengetahuan. Siswa dapat membedakan unsur lingkaran dan menentukan unsur-unsur lingkaran dengan benar. Kemudian keterampilan yang kedua, yaitu siswa dapat menaksir keliling lingkaran melalui benda-benda nyata dengan benar. Selanjutnya untuk model. Kira-kira model pembelajaran apa yang akan Bu Ova siapkan untuk besok? Model yang akan saya gunakan yaitu model PBL, Problem Based Learning. Kemudian metodenya yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Oh bagus. Oh ya Bu Ova, untuk media yang digunakan besok itu media apa saja? Media yang akan saya gunakan yaitu berupa alat-alat atau benda yang berbentuk lingkaran, contohnya cat dinding, tutup toples, serta Langkah apa kira-kira Bu Ova untuk besok? pertama adalah saya akan menjelaskan unsur-unsur lingkaran itu secara ceramah ya. Akan saya tanyakan video, kemudian anak-anak mengamati video tersebut, lalu siswa akan menjadi beberapa kelompok. Dan dengan kelompoknya siswa mendiskusikan LKPD. Yang terakhir akan ada penugasan secara individu. Luar biasa Bu Ova. Semoga hanya bisa berjalan dengan lancar. Baik, itu persiapan observasi ini saya akhiri di sini ya Bu Ova. Dan Allah kita lagi kita akan melakukan sesi pembelajaran dan mudah-mudahan besok tidak ada kendala dan semua itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa.
soli dan solihah kelas 6 Smart. Nah, oke ya. Masih ingatkah kalian materi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ayo kita mengingat. 1, 2, 3. Ingat? Apa materi apa? Lingkaran. Oke, lingkaran. Yang kemarin kita hanya belajar sedikit tentang lingkaran. Ini ya, ayo kita breathing dulu supaya kita lebih semangat dan fokus belajarnya. Are you ready? Karena es breathing bukan es ya, itu ada gambar esnya. Kita klik di situ, nanti akan. Tadi kalian sudah menyimak apa itu lingkaran, unsur-unsur lingkaran itu ada apa saja. Masih ingat ada berapa unsur lingkaran? Apa saja? Jari-jari. Garis. Peta adanya per garis ukuran 30 cm. Berarti kita ukur tadi sampai sini ya. Kita ukur ini 30. Lalu ditambah lagi 30. Berarti berapa? 60. Ditambah lagi 30. Berarti 90. Dan ini sisanya ada 21. Berarti 90 tambah 21 berapa? 111. Maka mau mengukur jam dinding, ukur mengikat jam dinding. Caranya adalah kita taruh talinya ini dari ujung awal ya sampai memutari atau mengelilingi karena nggak cukup. Caranya begini nak, ditali lalu dibelah jadi dua. Dari sini ya, dari sini awal, lalu dibulatkan dindingnya talinya. Putri, enak iki. Sampai ke ujung yang tadi. Nah, lalu bertanda. Ternyata panjang. Apa mau mengukur jam dinding, ukur mengikat jam dinding. Caranya adalah kita taruh talinya ini dari ujung awal ya sampai memutari atau mengelilingi karena nggak cukup. Caranya begini nak, ditali lalu dibelah jadi dua. Dari sini ya, dari sini awal, lalu dibulatkan dindingnya talinya. Putri, enak iki. Sampai ke ujung yang tadi. Nah, lalu bertanda. Ternyata panjang. Tadi kita sudah belajar kelompok dengan kelompoknya masing-masing, yaitu gajah,
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, CGP Angkatan 9 dari SDN Bajangan Kabupaten Pasuruan. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama Bu Ova. Assalamualaikum Bu Ova. Salam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Us. Bu Us sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Ova. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ova mengenai observasi yang kemarin dan yang sekarang kita akan melakukan supervisi akademik. Ya. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ova. Ya, monggo. Siap ya Bu Ova? Insyaallah siap. Pertanyaan yang pertama yang akan saya berikan kepada Bu Ova yaitu bagaimana perasaan Bu Ova setelah melaksanakan supervisi hari ini? Perasaan saya setelah disupervisi sama Bu Us yaitu merasa senang, merasa lega, merasa tenang. Jadi banyaklah perasaannya. Yang penting merasa lega. Terima kasih Bapak ya atas kelegaannya hari ini. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai ingatan. Masih ingatkah Bu Ova tentang area pengembangan yang kemarin ingin dicapai dalam pra-observasi? Iya, ada dua ranah yang ingin saya kembangkan kemarin ya Bu Us. Ya. Yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Nah, pengetahuan kemarin kan tentang siswa dapat menganalisis unsur-unsur lingkaran. Kemudian yang keterampilannya yaitu siswa mampu menaksir keliling lingkaran. Oh gitu, Ya. tentang pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan. Sejauh ini menurut Bu Ova, apakah pengembangan tersebut sudah berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan? Menurut saya kemarin itu sudah lumayan tercapai tujuan pembelajarannya sama dua ranah yang tadi ya. Kira-kira kalau menurut saya 85% sudah tercapai Bu Us. Oh itu sudah berhasil. Ya menurut saya seperti itu. Oh ya, bagus Bu Ova. Oh ya, ini ada sedikit catatan dari saya, boleh Bu Ova? Boleh, monggo. Saya akan mendengarkan beberapa catatan dari Bu Us. Terima kasih, akan saya sampaikan ya. Ya. Kemarin saya lihat itu masih ada beberapa anak yang kurang fokus dalam melaksanakan pembelajaran. Kemarin Ya, waktu Bu memang. Ova menjelaskan, menerangkan itu masih ada anak yang suka bicara sendiri. Iya, iya Bu Us. Anak laki-laki biasanya. Ya, pelamun. Ya. Itu memang banyak nih. Bukan di lembaga Bu Ova saja, tapi lembaga saya juga ada yang seperti itu. Iya. Memang kelebihan anak beragam, beraneka ragam anak ya. Iya Bu Us, memang tidak setiap pembelajaran yang kita lalui itu akan siswa akan mengikuti semuanya dengan fokus, tapi adalah beberapa anak yang pasti tidak mengikuti dengan tertib atau dengan konsentrasi. Nah, kalau menurut Bu Ova sendiri, apa sih kira-kira kendala yang dirasakan tadi ketika berada di kelas bersama anak-anak yang mengalami ketidakfokusan dalam pembelajaran? Sepertinya anak-anak tadi merasa beberapa anak-anak yang merasa tidak fokus, tidak konsentrasi, tidak mendengarkan, atau bahkan ketika ditontonkan sebuah video saja ada ya beberapa siswa yang tidak tertarik atau tidak menyimak video tersebut. Kira-kira apa kendala dan penyebabnya sehingga mereka tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran? Sepertinya sebabnya adalah mungkin karena gaya belajarnya anak itu bermacam-macam ya. Ada yang suka mendengarkan, ada yang suka menonton video, mungkin ada juga yang tidak suka dua-duanya. Sepertinya suka lebih suka belajar yang banyak geraknya gitu loh Bu Us. Apa sih? Kinestetik. Ya, kinestetik. Oh, Gaya iya. belajar kinestetik itu kan anak yang suka banyak gerak. Seperti tadi di kelas 6 saja Iya, itu ada betul. beberapa anak, banyak ya kalau menurut saya, banyak anak yang di kelas 6 itu lebih suka belajar yang banyak geraknya.
banyak actionnya gitu loh, daripada hanya mendengarkan atau melihat video seperti itu. Apalagi anak kelas 6 yang besar-besar Ya, ya. Kadang itu sulit untuk disuruh duduk pun kadang itu sulit, tidak mau. ya karena tadi terlalu aktif anaknya. Ya. Kemudian kira-kira Bu Ova memiliki solusi nggak atau ide untuk mengatasi masalah tersebut? Solusinya mungkin saya harus menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, atau pembelajaran yang lebih bervariasi. Kayak tadi ada yang suka nonton video, ada yang suka kinestetik tadi ya Bu. Ya. Jadi saya lebih menyiapkan pembelajaran yang bervariatif lagi. Mungkin seperti itu. Itu kedepannya supaya anak-anak tidak Supaya anak-anak lebih fokus, lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Kira-kira siapa saja yang akan Bu Ova untuk itu loh dimintai bantuan? Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Ova dalam kegiatan ini? Mungkin yang bisa membantu saya ya Bu Us, ya, sama teman-teman yang lainnya yang sudah menerapkan pembelajaran yang bervariatif atau berdiferensiasi mungkin itu ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya yaitu saya harus membuat media yang lebih bervariasi. Kalau tadi saya hanya menonton video nggih. Ya. Nah, mungkin lain kali saya lebih menyiapkan media yang lainnya seperti poster-poster. Jadi di kelas itu ditempel poster-poster. Jadi untuk anak-anak yang terlalu aktif atau yang kinestetik tadi lebih suka lihat poster tadi, atau membuat media pembelajarannya lebih menarik lagi dari video yang tadi. Oh ya. Dengan bantuan teman sejawat atau bantuan dari saya, itu kira-kira Bu Ova kapan ya yang direncanakan itu kapan? Kira-kira eksekusinya rencana tadi itu kapan? Untuk menyiapkannya karena butuh waktu yang enggak sebentar ya Bu Is ya, karena butuh poster gitu ya. Jadi mungkin minggu depan lah bisa saya untuk menerapkan pembelajaran yang lebih bervariasi tadi, karena juga mungkin saya bisa belajar di luar kelas kan bisa ya Bu Is ya. Oh bisa. Mungkin ngajak anak-anak ke di luar sekolah kayak di lapangan itu, belajar di luar kan boleh ya Bu Is ya, boleh, bisa ya. Biasa, ya. Jadi harus disiapkan lebih maksimal lagi. Kalau besok-besok enggak bisa, mungkin 1 minggu lagi saya bisa menerapkan pembelajaran yang bervariasi tadi. Itu Bu Eva memang tidak butuh waktu sedikit untuk mengendalikan anak-anak agar mereka itu fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Nah sekarang apa yang Ibu Ova dapat dari sesi ini? Yang saya dapat dari sesi mulai awal Bu Is ya, mulai dari observasi, pertanyaan wawancara yang dulu sampai sekarang. Nah itu banyak ya ilmu yang saya dapatkan, yaitu mengenai pembelajaran bervariasi atau berdiferensiasi tadi. Kemudian tentang gaya belajar anak yang bermacam-macam. Lalu tugas kita sebagai guru adalah kita harus memfasilitasi kebutuhan murid dan menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, supaya murid tersebut lebih aktif dan lebih maksimal dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin seperti itu. Bagus sekali rencananya Bu Ova, sangat luar biasa. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Ya, amin. Mohon bantuannya ya Bu Is ya. Sama-sama Bu Ova. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas umpan baliknya dan beberapa tanggapan-tanggapan yang terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Dan kita hari ini dalam pelaksanaan ini alhamdulillah lancar ya dan baik. Akhirnya rangkaian kegiatan kali ini dalam supervisi akademik selesai dengan baik, dimulai dari percakapan praobservasi, observasi kelas, dan pasca observasi.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Bu Us. Sukses terus Dan untuk Bu Us sukses ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.